Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali dalam keadaan iman dan Islam. Dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga bagi yang sakit cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan, kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabatnya yang agung dan mulia, dan juga kepada para pengikut-pengikut Rasulullah, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada pagi hari ini insyaallah tentang al-anwa'ul kufur, macam-macam tentang kekufuran. Karena di akhir-akhir ini tentang kekufuran itu selalu diremang-remang, tidak jelas. Dan itu adalah banyak dilakukan oleh orang Islam sendiri. Sehingga kita dengar ada di antara ulama-ulama yang mengatakan orang Yahudi misalnya itu bukan kafir dan sebagainya. Maka oleh karena itu, untuk menjelaskan tentang kekufuran menurut Al-Quran, menurut hadis Rasulullah SAW, itu akan kita jelaskan pada pagi hari ini. Pertama, apa itu al-kufur? Kata-kata kufur di dalam Al-Quran. Kufur atau kafir dalam Quran itu ada dua macam. Yang pertama namanya kafir kecil atau kufrus shaghir. Yang kedua adalah kufur akbar. Jadi ada kafir kecil, kafir besar. Yang dimaksud dengan kafir kecil ini adalah orang-orang yang tidak keluar daripada keimanan dan keislaman. Jadi kata-kata kafir dalam Quran itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man syakara fa innama wa man yashkur." Pada ayatnya, siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat apa? Wa man yashkur, kalau di dalam surah Al-Qur'an itu wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Tapi ayat yang sering dibaca itu wa la in syakartum, surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi ada kafar. La in kafartum, in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur Allah tambah nikmat. La in kafartum, kalau kamu kafir atau ingkar,
Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat besar. Jadi kufur di sini bukan kufur atau kafir keluar daripada keimanan dan keislaman, tidak. Tapi dia dalam keislaman. Begitu juga di dalam surat Taubah. Dalam surat Taubah itu dikatakan wa may innallaha wa ma yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum bukan dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Ini ada ulama-ulama yang menjelaskan ini. Jadi yang suatu negeri yang tidak menghukum dengan hukum dalam menjalankan hukum Al-Quran, kafir. Kalau kita lihat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, apa yang masuk kafir di sini? Maka Ibnu Abbas, itu ahli tafsir, yang diistimewakan oleh Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah, adalah ilmunya tentang tafsir. Ibnu Abbas itu, di kapan ayat itu turun, di mana ayat turun, dia tahu. Jadi pendapat Ibnu Abbas, kafir menurut ayat ini wa may yakfur wa may yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, fa ulaikumul kafirun. Kafir di sini menurut menurut Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah itu bukan kafir keluar daripada keislaman, tapi dosa besar. Dosa besar. Jadi tidak seperti yang kita dengar, banyak orang mengatakan bahwa jika ajaran Islam itu tidak diterap, maka kafir. Jadi kita kembali kepada ahli tafsir. Kita tidak boleh melihat Al-Quran itu dengan secara pikiran kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang kafir ini, tapi dia bukan daripada kafir yang besar, kafir yang kecil. Kemudian kafir yang besar yang diterangkan kafir musyrik, kafir syirik kepada Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Laqad, sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha wal masih ibnu maryam. Orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Masih ibnu Maryam, itu Nabi Isa. Nah, kafir. Menurut apa? Menurut Quran. Itu juga ayat berikutnya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasah. Ayat 7273. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasah. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Tuhan itu 3. 3, 6, 4, 5 dan sebagainya. Lain daripada ketika seseorang itu tidak mentauhidkan Allah, kafir. Tidak ada yang mengatakan. Karena siapa yang mengatakan Tuhan 3? Ya. Mereka kafir menurut Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga kafir ahli kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Lah kafir ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang ahli kitab menurut tafsir Imam Ibnu Katsir, ulama-ulama yang lain, orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa dikata ahli kitab? Mereka punya kitab. Orang Yahudi kitabnya apa? Taurat. Orang Nasrani kitabnya apa? Injil.
Kenapa mereka kafir? Karena mereka merubah kitab Allah. Wailul lillazi yaktubuna bi aidihim summa yaqulu hadza min indillah. Maka celakalah mereka yang mereka telah merubah ayat-ayat Allah dengan tangan mereka sendiri. Dirubah, diacak-acak. Tidak ada manusia yang berani mengubah ayat Tuhan itu, kecuali dua makhluk ini, dua kelompok manusia. Tidak ada. Al-Quran jelaskan. Wailul lillazina yaktubuna al-kitaba bi aidihim summa yaqulun. Sudah dia kata summa yaqulu hadza min indillah. Ini kitab Allah. Jadi kita mereka itu bermacam-macam kitab. Seperti Al-Quranul Karim sejak diturunkan satu huruf pun, satu titik pun tidak berubah. Karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu orang-orang dikatakan ahli kitab, mereka punya kitab dan mereka merubah kitab mereka. Mereka adalah dikatakan kafir. Siapa yang mengatakan kafir? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Orang Yahudi ada orang wal musyrikin, syirik, orang yang musyrik. Orang yang musyrik itu, jadi orang Yahudi ini ada beberapa sebab dia kafir. Pertama, dia merubah kitab. Yang kedua, orang Yahudi ini tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau orang Yahudi itu beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, tidak beriman kepada Nabi Isa. Itu orang Yahudi. Maka dia adalah mengingkari Nabi Isa sebagai utusan Allah dan dia mau membunuh Nabi Isa AS. Dan dia merusak akidah yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Akidah Tauhid. Itu kalau orang Yahudi. Dia tidak percaya kepada Taurat, kepada Injil. Kalau orang Nasrani beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka kafir. Jadi mereka tidak beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat Islam, kaum muslimin adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua utusan Allah. Semua utusan Allah beriman, wajib. Tidak ada kerugian sedikit apapun. Semua utusan yang baik para nabi maupun dan rasul. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga orang-orang yang termasuk kafir yang sebenar-benarnya di dalam Al-Quran Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhuzu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka hum mereka taukid kafiruna haqqan, kafir yang sebenar-benarnya. Ini menurut ulama. Ada orang kafir yang sebenar-benarnya kafir. Siapa? Yaitu kata Allah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusul. Orang yang tidak beriman, ingkar kepada Allah dan kepada Rasul. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Kemudian apa? Wa yuridu ayyufariqu bainallahi wa rasul. Mereka menginginkan untuk membedakan antara Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Beriman kepada Allah, tidak beriman kepada utusannya. Ini kafir yang sebenarnya menurut ayat ini. Wa yaqula nu'minu bi ba' wa nakfuru bi ba'. Dan mereka yang berkata kami percaya kepada sebagian, tidak percaya kepada sebagian. Percaya kepada salah satu percaya kepada sebahagian utusan Allah, tidak percaya kepada sebagian utusan Allah. Nah itu, percaya setengah-setengah, percaya kepada Nabi Musa, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini kafir sebenarnya. Nur ayat 51. Atau mereka percaya kepada sebahan kitab, tidak percaya kepada sebahan kitab. Kitab itu dipilah-pilah, ayat Quran dipilah-pilah. Mana yang cocok beriman, yang tidak cocok tidak beriman. Nah, ini sekarang namanya
apa namanya, Islam sekuler. Islam sekuler, keluar dari Amerika. Yang mana dosen-dosennya itu orang Yahudi. Profesor, doktor, ya, sekuler. Ayat ini tidak berlaku lagi katanya, ya kan? Ayat ini tidak pantas lagi sekarang. Nah, itu. Mereka itu ada semua di partai-partai, di organisasi-organisasi Islam. Ada lalu tuh mereka itu. Itulah yang merusak Islam dari dalam. Jadi mereka ini menurut ayat ini mereka percaya sebahagian, tidak percaya sebahagian. Percaya sebagian utusan Allah, tidak percaya sebagian utusan Allah. Percaya kepada sebagian kitab Allah, tidak percaya sebagian kitab Allah. Percaya sebagian ayat Quran, tidak percaya sebagian ayat Quran. Itu mereka. Tanda mereka itu. Allah jelaskan dalam ayat ini, jelas. Wa nakfuru bi ba'd wa yuridu ayat daghizu baina dzalik kasabila. Mereka berada di pertengahan. Sekarang ada yang namanya Islam yang percaya kepada Allah, tidak usah percaya kepada Rasulullah. Ada namanya ingkar sunnah. Ada ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu ada percetakan kalau di situ ada hadis Rasulullah, tolak. Tidak percaya dengan hadis Rasulullah. Sekarang kalau dia Islam, bagaimana cara dia sholat? Siapa yang mengajar sholat itu? Apa ada dalam Quran itu tentang sholat? Tidak ada. Cara ruku, cara sujud, memang ada dalam Quran dikatakan. Warka'u ma'ar raki'in wasjudu ma'as sajidin. Rukulah kamu bersama dengan orang-orang ruku, sujudlah bersama dengan ruku. Tapi kaifiat bagaimana sujud, ruku itu, sholat itu hadis yang menerangkan Rasulullah SAW. Mereka kalau tidak percaya kepada hadis, mereka sholat dari mana? Coba bayang. Mereka wudhu bagaimana? Kalau mereka tidak percaya dengan Rasulullah. Jadi mereka ini termasuk daripada orang-orang kafir. Walaupun dia ngaku Islam. Kenapa? Karena dia ingkar kepada Rasulullah, ingkar kepada hadis Rasulullah SAW. Namanya ingkar sunnah. Ini banyak di Indonesia. Hati-hati kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian juga kafir ini adalah kafir mu'rid. Kafir mu'rid ini dia kafir karena dia menentang Allah, menentang hukum Allah, seperti iblis. Iblis itu. Dia disuruh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia gagal sujud. Fasajadu illa iblis. Fasajadu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hadis ayat Quran. Fasajadu ayat Quran yang berbunyi fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka sujudlah para malaikat, para jin. Ada jin tu, siku jin tu namanya iblis tu. Iblis tu nama jin. Jin yang pertama kali ingkar kepada Allah. Itu. Jin yang paling pertama kali ingkar kepada namanya iblis. Fakafaru. Ya. Jadi fasajadu ila iblis. Dia ingkar, tak mau disuruh sujud, tak mau sujud. Nah, fakafaru. Maka kafirlah iblis tu. Fakana minal kafirin, maka jadilah dia ingkar. Jadi kafir murid ini Allah merintahkan untuk mengerjakan sesuatu, tidak dikerja. Allah melarang mengerjakan sesuatu, dikerjakan. Jadi terbalik. Perbuatan perintah tidak dikerjakan, larangan dikerjakan. Nah ini namanya kafir mu'rid, menentang. Contohnya iblis. Kemudian juga ada namanya kafir, sama-sama kafirnya. Kafir orang yang
mengaku Tuhan. Seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Tapi manusia yang kafir ini, kafir mengaku Tuhan kok dikit. Dikit orangnya. Makanya iblis itu pernah datang kepada Fir'aun. Atau Fir'aun kata iblis, "Hai kau ni lawat ni ngaku Tuhan." Aku berkata iblis tak berani ngaku Tuhan. Ke Fir'aun ngaku Tuhan. Kemudian Fir'aun ini sadar mau bertobat. Jangan kata iblis bertobat. Pergilah katanya. Sebab kalau kau bertobat kepada Allah, nanti kekuasaanmu akan hancur. Itu iblis ni, ya. Kau akan tidak dihormati orang. Kau akan hina. Lagi dia bertobat. Sampai mati dia bertobat. Kemudian juga orang-orang dikatakan kafir ini orang-orang yang mengatakan sudah ya saya. Laqad kafara allazina kafaru innallaha wal masih ibnu Maryam. Sudah tak ada. Sudah ya. Ini tanda. Kemudian termasuk orang komunis yang mengatakan Tuhan itu sudah mati katanya. Komunis. Tuhan kata. Ini juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada namanya orang-orang munafik. Orang munafik ini di dalam Quran Allah jelaskan. Innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi nari jahannam khalidin jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam. Jadi orang munafik ini termasuk kafir. Jadi munafik ini ada dua macam. Satu namanya nifak fil i'tiqad. Jadi munafik di dalam berkeyakinan. Ini yang kafir. Ada namanya nifak fil amal. Jadi orang itu munafiknya itu ada munafik di dalam berkeyakinan. Dia Islam tapi dia tidak percaya dengan Tuhan. Dengan Allah. Tak percaya kepada Rasulullah. Ini munafik yang kafir itu. Yang di zaman Rasulullah itu. Ya. Jadi orang munafik ini ada di Madinah. Di Mekah ada kata orang munafik. Yang Mekah itu yang kafir-kafir, yang beriman. Nah kalau di Madinah itu ada orang seperti beriman tapi dia kafir. Nah itu. Jadi ada di Madinah. Orang munafik. Jadi orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislamannya. Nah itu orang munafik. Ya. Jadi orang munafiknya adanya di Madinah. Jadi ketahuan orang munafik ini ketika diajak perang, nah mereka menolak dengan bermacam alasan. Ketahuan itu orang-orang munafik. Jadi orang munafik ini ada dua macam. Pertama namanya munafik yang tidak keluar daripada keislaman. Yang mana? Namanya nifaq fil amal. Jadi orang yang mempunyai sifat-sifat kemunafikan. Jadi kita ini punya sifat kemunafikan. Seperti berbohong, ingkar janji. Para munafik itu apa namanya? Tidak amanah. Ini sifat orang munafik. Jadi kalau misalnya seorang itu dia sering berbohong. Ya, bukan munafik dia. Tapi dia punya sifat munafik. Dia melakukan perbuatan orang munafik. Nah, ini tidak keluar daripada keislaman. Dia tetap sebagai seorang Islam. Tetapi yang dimaksud dengan orang munafik yang jatuh kepada kekufuran itu memang hatinya tidak percaya dengan Allah dan tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Walaupun dia solat, walaupun dia berjihad, orang munafik itu pergi berjihad, ikut perang,
Tapi ikut perang tu bukannya nak bunuh musuh, bukan. Dia nak memberi kekacauan, kepanikan di dalam barisan. Nah itu, dia ngacau dia tu, orang munafik. Icak-icak dia masuk dalam organisasi, di situ dikacau nih, dibuat ni pemikiran-pemikiran aja orang jadi tak karuan. Itu orang munafik. Jadi kalau kita jenguk ada di suatu organisasi, pikirannya dia agak nyeleneh, itu hati-hati tu. Kita harus bertanya. Siapapun orang, kalau ini wakil, harus hati-hati. Jadi mereka itu, dia di dalam suatu organisasi, dia di dalam kalau zaman Rasulullah waktu perang itu, dia mengatakan Rasulullah, ngejek Rasulullah, itu waktu udah perang Tabuk itu. Mengajar Rasulullah SAW. Waktu mereka ikut perang Tabuk, mereka ngejek Rasulullah. Tidak adalah orang yang paling penakut daripada Rasulullah, orang yang paling buncit perut daripada Rasulullah. Bejek. Kemudian ejekan itu didengar oleh salah seorang sahabat. Kata sahabat itu, demi Allah, aku adukan kepada Rasulullah SAW. Oh jangan, dak, waduh. Inilah menunjukkan kata ulama, bahwa perbuatan yang buruk seperti begitu jangan didiam-diamkan, harus dijelaskan, jangan disembunyikan. Kemudian baru diadukan kepada Rasulullah SAW, tapi ayat Quran sudah turun. Sebelum dia datang ayat Quran itu sudah turun. Kemudian dia minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah. Rasulullah dah lama. Jadi tidak semua perbuatan itu mudah dimaafkan. Tidak, tergantung. Ya. Tidak mudah kita memaafkan kalau hal-hal yang seperti begitu. Itu yang dilakukan. Kemudian dia minta maaf, ya Rasulullah, kami cuma bercanda-canda. Canda-canda itu hati-hati. Gitu. Ada orang bercanda itu dengan menghina Allah. Umpamanya contoh, Allah tu bingung dengan orang seperti itu. Oh itu bahaya. Masa Allah bingung? Tak boleh itu. Itu orang yang merendahkan Allah. Masa Allah bingung? Allah tidak ada sifat sifat ketidaksempurnaan. Allah tidak memiliki sifat itu. Sunyi dia pula sifat itu. Tidak boleh. Bencana. Bahaya. Mereka mengatakan menghina Rasulullah, kemudian mereka minta maaf. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanukum, kata Al-Turun ayat. La ta'ziru. Tidak usah meminta alasan. Qad kafartum ba'da imanukum. Mereka telah kafir sudah beriman. Turun ayat itu. Mereka tidak dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mati dalam keadaan munafik. Orang-orang munafik. Menghina Rasulullah SAW. Menghina ajaran Rasulullah SAW. Menghina sunnah Rasulullah SAW, hati-hati. Ya. Orang mengejek-ngejek. Kalau itu ada memang sudah ada sunnah, misalnya orang berjenggot. Seperti orang mengejek Haji Agus Salim. Ketika konferensi mengatakan ada kambing. Yang Haji Agus Salim itu punya kambing karena Haji Agus Salim itu pakai jenggot. Kemudian dikatakan oleh Agus Salim ya. Jadi dia mengejek Agus Salim pakai jenggot. Atau orang bilang apa sekarang? Celana cangkerang. Itu bahaya itu. Itu kan hadis Rasulullah SAW. Orang laki-laki pakaiannya harus di atas mata kaki. Itu kan hadis. Izar. Pakaian. Apakah celana atau kain. Perempuan di bawah mata kaki. Ya. Dia orang menghina sunnah Rasulullah. Bahaya dalam keimanan. Bahaya. Jadi penghinaan kepada sirat agama itu seolah-olah sudah tren sekarang. Jadi lelucon. Padahal itu ada dalilnya.
Jadi Bapak Ibu rahimahullah, bahwa kekufuran di sini adalah kekufuran yang menghina ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak boleh. Jadi ini termasuk daripada kufur, sehingga kita harus berhati-hati. Kemudian juga sifat-sifat orang-orang kafir. Ini sifat orang kafir. Di dalam Al-Quran jelas apa tandanya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama baik. A anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi mereka itu dikasih peringatan, dicaramain, dinasihat, dah sama baik. Mereka tidak beriman. Jadi sifat orang kafir itu tidak mau beriman. Ya. Tidak mau beriman dengan ini alasan ini, tidak mau beriman. Ini tanda orang kafir. Ya. Tapi mereka, ini sifat orang kafir adalah beriman. Walaupun dalil apa ya, tetap dia adalah beriman. Itu tanda orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ngapa mereka adalah beriman? Khatamallahu ala qulubihim. Karena Allah tutup hati mereka. Wala samihim, wala absarihim, isyawat. Penglihatan mereka, maksudnya penglihatan hati, pendengaran hati, tutup lagi isyawatun, tutup apat. Tak masuk lagi hidayah, tak masuk lagi nasihat. Sifat orang kafir. Itu juga sifat orang munafik. Sifat orang munafik itu dalam Quran dijelaskan apa? Innal munafiqin wal munafiqat ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi sifat orang munafik itu menyuruh berbuat kejahatan, melarang berbuat kebaikan. Sifat orang munafik. Jadi kalau ada orang jadi sponsor ya, untuk keburukan, untuk buat tempat perzinahan, tempat kemaksiatan. Nah, kalau ada orang nak bangun masjid, macam-macam alasan ini. Bangun untuk kepentingan agama. Katanya ajaran sesat lah apa ni. Macam-macam itu. Ini nak hati-hati gitu. Ya. Dengan sifat-sifat orang munafik ini. Ya. Karena orang munafik ini yang kita jelaskan tadi, memang mereka adalah musuh. Musuh agama. Dalam surah Al-Munafiqun. Humul adu fahzarhum, kata Allah. Humul adu. Orang munafik itu musuh kamu, kata Allah. Fahzarhum, hati-hati dengan orang munafik. Dia dalam surah Al-Munafiqun. Jadi mereka musuh. Tapi di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah itu tidak mau membunuh orang munafik. Kemudian ditanya, kenapa ya Rasulullah tidak mau membunuh munafik? Kata Rasulullah takut orang mengatakan Muhammad membunuh saudaranya. Rasulullah tidak kalah membunuh orang munafik. Karena Rasulullah takut dikatakan, oh Muhammad bunuh sesama Islam, dibunuh. Nah itu. Jadi ini digoreng kalau zaman sekarang ya. Masalahnya digoreng. Padahal orang tidak paham. Orang munafik itu orang kafir, tapi Rasul tidak mau. Tidak mau. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, inilah di dalam Al-Quran ini tanda-tanda atau sifat-sifat orang munafik, orang-orang kafir. Baik kafir musyrik dan lain sebagainya juga termasuk orang-orang munafik, ya kan? Mereka dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam satu ayat itu dalam surah Al-Maidah itu. Karena orang munafik itu mereka memilih pemimpin bukan daripada golongan Islam. Nah itu tanda, ya. Dalam ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu awliya min dunil mu'minin. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu memilih pemimpin min dunil mu'minin selain daripada orang Islam. Jadi nak jahat mak mano kalau Islam mudah pilih. Nak baik bagaimana kalau dia bukan Islam, dah usah dipilih. Nah itu. Kalau cara gini dianggap teroris. Ada deh sekarang. Itu karena orang munafik itu dia memilih pemimpin, dia mengangkat pemimpin bukan daripada Islam. Itu tanda munafik itu. Jelas dalam Al-Quran. Bapak Ibu rahimahullah,
Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini mengenai tentang macam-macam orang kafir. Kemudian sifat-sifat orang kafir yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dan banyak sekali sifat-sifat orang kafir yang kita memang harus mengetahui agar kita tidak menjadi korban dalam perbuatan-perbuatan mereka. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.